Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, all friends. Yuk sekarang ya di siang setelah luhuran jam 1:30 ya, aku ada di Desa Hargorejo, Tirtomoyo, yang ditandai dengan jalan yang sangat bagus seperti ini ya. Kemudian di tengah sawah ya, tapi ada halamannya luas, itu sepertinya Koperasi Merah Putih baru dibangun seperti itu. Nah sekarang aku ajak ya jalan-jalan di Desa Hargorejo Tirtomoyo ya, melalui jalur ini friends. Dan seperti biasa aku menggunakan Supra 125 ya, yuk. Dan jalurnya ya tepatnya itu dari kota Tirtomoyo ke arah Tunggangan, Jatiroto, Jatisrono. Kemudian di Geneng Harjo itu ada semacam patung kuda Pangeran Diponegoro, itu ambil jalur ke kanan. Nah ketemunya di Desa Papringan di belakang aku, dan masuklah di Desa Hargorejo seperti ini. Nah ini pintu masuknya seperti ini friends. Nah rumahnya bagus-bagus ya. Nah ini keren-keren ya rumah-rumahnya di pinggir jalan. Kelompok bermain Purnama ya, TK. Nah ini pusat pemerintahan dari Desa Hargorejo ya, sehingga kiri kanannya, nah ini ada rumah tingkat 2 ya, bagus, dan ada pertokoan seperti ini. Dan suasana desa terasa kental karena di depan aku itu adalah pegunungan yang merupakan perbatasan menuju Pakis Baru ya, Pakis Baru atau Pacitan bagian utara. Nah ini toko bangunan yang gede banget ya, cukuplah untuk di skala desa seperti ini. Ini masjidnya Hargorejo. Nah ini kelurahannya, dan itu teman aku. Nah, saat ini ya di jam 1:30 aku kehujanan di seputar Desa Hargorejo ya. Ini adalah pusatnya karena kelurahan ada di belakang aku ya. Di depan aku ini ada toko bangunan ya, seperti ini ya. Nah tepatnya di Dusun Ngerjo Hargorejo Tirtomoyo seperti ini. Dan aku ada di masjid di sini yang ngiyup karena kehujanan friends. Nah ini ya, ini adalah wujud ya dari kotanya, kota Desa Hargorejo. Nah di depan aku ini adalah kelurahan Hargorejonya ada di sini, kelurahan. Kemudian di belakang kelurahan ini balai desanya. Nah itu balai desanya, dan di belakangnya lagi ada SD Negeri 2 Ngerjo. Nah ada di Hargorejo. Kantor Desa Hargorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Yuk kita lanjut ya. Di samping kelurahan ini ada rumah bagus ya, lantai 2 seperti ini. Mantap. Nah sekali lagi ya, pengennya aku akan lurus ke gunung itu ya, nyebrang. Ada teman di sana ya, Pak Tukiman, tapi sayang kebetulan Pak Tukiman itu ada keperluan di Solo Baru ya, sehingga mau mampir gak jadi friends. Dan dia sempat telepon ya, mengungkapkan kalau sudah sampai di tempat ini rugi ya kalau sekaligus tidak mampir di Monumen 48 Hargorejo ya, yang merupakan situs sejarah di Dusun Dawuan, khususnya tentang Monumen 48 bukti kekejaman dari masa lampau, yaitu pemberontakan PKI Muso pada tahun 1948. Nah dari desa ini kira-kira hanya 1 kilo ya, omongnya sekilo tok ya.
Ngomongin Pak Tuki maning bu, karena sekilo niki niki sok beda biasanya. Nah, ini kalau belok ke kiri naik itu akan masuk ke Pakis Baru, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, friend, di depan itu adalah ke Monumen 48, ada dulur yang depan aku mau mengantar. Terima kasih. Yuk ke sana, friend. Nah, ini jalurnya sadu banget ya. Rumah-rumahnya di pinggir jalan. Jalan untuk menuju Monumen 48 Hargorejo ini ya, seperti di depan ini mulus, bagus, sudah dilakukan pengerasan oleh masyarakat ya setempat. Nah, jalurnya seperti ini ya, ini sudah lepas dari desa keramaian, tetapi satu dua masyarakat masih ada tinggal di sini. Dan tadi Pak Tukiman juga cerita ya bahwa di depan itu nanti ada ciri-cirinya, ada SD begitu. Nah, masih melalui perkampungan seperti ini, namun namanya Wonogiri ya, di kampung di desa itu jarang-jarang rumahnya. Apalagi ini sudah menuju ke puncak pegunungan ya. Kalau aku melihat ini depan ini pegunungan yang konon dikabarkan ini ceritanya ada semacam pabrik dinamit yang digunakan oleh penjajahan Jepang pada waktu itu. Nah, tempatnya pabrik dinamit itu ada di atas, di ujung atau di puncak dari jalur ini, friends. Nah, memang aku pernah membaca literasi ya sedikit sejarah dari monumen ini sebelum jauh hari sebelum ke sini. Nah, sebenarnya di dalam hati ya ada rasa sedikit apa ya? Bukan takut sih sebenarnya, ada rasa apa ya, nek wong Jawa ngarani rada greg begitu ya untuk melewati jalur ini. Rasanya itu dingin, seperti ada aura yang beda ya di sensor tubuh ketika melalui jalur ini. Karena dulu itu telah terjadi peristiwa yang sangat kelam, utamanya adalah pemberontakan PKI Muso ya, yang tadi sudah aku sebutkan bahwa ada sekitar 17 orang yang dipimpin oleh Kapten Suhada pada saat itu masuk di desa ini dengan dalih ingin melindungi warganya. Namun sekelompok ini ternyata merupakan bagian dari gerakan PKI Muso yang berpusat di gerakan di Madiun. Oh, ini ada SD. Oh, nggih. Saya dibantu dulur di sini ya, matur ya Pak, bareng Pak. Kula pikir rumah sakit, Pak. Giriwono. Nggih, celak Wonogiri. Lah niku Jawa niku wau. Nah, friend, akhirnya kami lanjut ya setelah diantar sampai di SD itu. Di depan ini ada pertigaan, tapi jangan yang kiri naik ya, akan sampai di Desa Sobo nanti. Ambil yang kanan. Nah, kemudian aku penasaran dengan ini, friend. Ternyata di depan aku persis sebelah kiri ini ya, ini adalah jalur terowongan untuk menuju gudang dinamit. Nah, ini yang di atas nanti ya, yang digunakan untuk membunuh ya, sekitar 55 orang sudah menjadi korban di sana. Nah, aku lanjut ya ke arah monumennya, friends. Nah, di gudang dinamit itu dikabarkan ya, memang pada saat itu gudang itu digunakan untuk penyekapan dan penyiksaan untuk para tahanan ya. Nah, para tahanan korban ini terdiri dari sekitar 55 orang ya.
dieksekusi mati di lokasi tersebut. Nah, para korban konon ya ceritanya ini terdiri dari para pejabat daerah. Bahkan ada salah satu korban adalah Bupati Sukoharjo pada saat itu. Kemudian tokoh-tokoh agama, kiai, warga, lurah, dan seterusnya yang menentang keberadaan PKI. Sehingga tujuan adanya monumen ini sebagai pengingat ya, peringatan atas kekejaman peristiwa tersebut dan sebagai penghormatan bagi para pahlawan serta warga yang gugur demi mempertahankan ideologi negara. Nah, di depan ini sepertinya tikungan ke kiri ini sudah mendekati sekali ya dengan TKP. Nah, friend, akhirnya kami berdua sampai di Monumen 48 di depan aku persis ya. Ini ada di lereng pegunungan ya. Seperti ini, tepatnya ada di kelurahan atau desa Hargorejo seperti ini. Ini jalannya sudah bagus ya, sudah dirabat. Ini kira-kira di tahun 2024, berarti baru saja dilaksanakan rabat jalan. Dusunnya Ndawuhan Hargorejo. Nah, memang posisi di siang hari ini ya habis hujan lebat banget. Ya, hujan lebat banget sehingga kondisinya sahdu seperti ini. Nah, itu di pegunungan ya, friends. Seperti ini. Untuk mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, friends, lanjut cerita aku tadi ya, terkait dari Monumen 48 ini yang tadi terputus ya. Sebagai lanjutannya bahwa memang di tahun 48 khususnya di bulan Agustus, Desa Hargorejo ini kedatangan 17 tentara angkatan laut yang dipimpin oleh Kapten Suhada ya, tadi aku sudah sebutkan. Nah, dari sini kedengaran sungai ya, berarti dibalik dari tempat kami di monumen ini ada sungainya ya, mungkin di depan sana atau di belakang monumennya ya. Di situ ada kayak belik ya sepertinya. Lanjut ya cerita tadi. Nah, di saat yang bersamaan, saat itu juga terjadi pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948. Nah, ini untuk santai-santainya ya, sebenarnya ada bangku-bangkunya. Nah, ini monumennya diresmikan ya. Monumen Hargorejo Tirtomoyo diresmikan oleh Bupati tingkat 2 Wonogiri pada tanggal 8 Oktober 1987 ya, oleh Dr. Andes Suomarsono. Ya, 87 aku masih SMP ya. Nah, ini ya, friend, ada tulisan Jer Basuki Mowobiyo mati siji bangkit saketi hestining yogi terus nyawiji. Apa mas artine ngerti ra? Nah, ini kalau diterjemahkan ya, mungkin mohon maaf kalau saya salah ya, nanti tolong dibetulkan ya, friends. Jer Basuki Mowobiyo itu artinya semua butuh biaya. Kemudian mati siji mati satu, kemudian bisa bangkit sebanyak, atau mati satu tumbuh 1000. Hestining yogi terus nyawiji, yaitu menyatukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai pada tujuan hidup yang sebenarnya. Mungkin begitu ya, iya mas. Ya, nyawiji alam semesta dan Tuhan Yang Maha Esa, itu mungkin begitu. Nih. Dan di sana ada daftarnya ya, nama-nama ya yang jadi korban. Cuma ini tidak bisa aku zoom dekat banget seperti ini. Lanjut ya ceritanya.
Setelah sampai di Hargorejo ini, pasukan menempati perumahan bekas penjajah Jepang yang lokasinya berada di Ngerjo ya. Berarti seputar masjid yang tadi aku sempat singgah ya. Salah satu dusun ya di desa Hargorejo. Namun dengan bergesernya waktu ya, pasukan itu justru memberhentikan semua perangkat desa tanpa alasan. Selain itu juga para pejabat di Wonogiri dan Sukoharjo turut ditahan di Ngerjo itu. Rakyat yang tidak setuju dengan kegiatan pasukan Muso ini justru akan diancam dihabisi ya, dan semua ternak akan diambil tanpa izin. Aktivitas itu berlangsung selama sekitar 2 bulan, dan rakyat yang tidak setuju dengan pergerakan PKI itu akan ditawan ya, kemudian akan dihabisi di tempat ini juga. Nah, kemudian para tawanan yang ditahan tersebut itu dimasukkan di gudang dinamit yang ada di atas ya. Di atas gunung itu kelihatan dari sini ya, kurang lebih 500 meter, dan tidak diberikan makan yang wajar ya. Kemudian disiksa dengan digebuki ya, disiksa sebelum akan dibunuh. Lokasi penyiksaan dan pembunuhan itu seputar sungai ya di belakang itu, dan hutan-hutan yang di atas itu. Jadi tidak jauh dari tempat ini, friends. Pendek cerita ya, kegiatan ini dihentikan oleh pasukan Siliwangi yang mengakhiri ya pemberontakan ini dan pembunuhan ini, yang jumlah korbannya luar biasa, ada 55 orang. Namun dari 55 korban hanya 20 orang yang berhasil teridentifikasi ya. Jadi yang sisanya itu tidak teridentifikasi, akhirnya dimakamkan di desa atau dusun Papring di sebelum dusun ini, friend. Dan korban-korban diantaranya adalah para kiai, tokoh masyarakat. Kemudian Bupati Sukoharjo juga menjadi korban di momen ini. Dan tiba waktunya kami meninggalkan Monumen 48 ini ya, sebagai saksi bisu keganasan dari gerakan PKI di tahun 48. Dan pastinya kelengkapan dari cerita ini pasti banyak kekurangan ya, karena ini juga hanya sangat singkat. Dan silahkan di browsing lagi ya, banyak informasi terkait ini di sumber-sumber yang ada, baik itu ada di web ya, di YouTube dan seterusnya. Dan saatnya kami meninggalkan Monumen 48, dan di depan kami akan sejenak untuk stop ya, melihat suasana di seputar SD di depan kami persis. Segala kekurangannya mohon maaf, semoga terhibur, informatif. Monggo ditambahkan di kolom komentar untuk informasi sebagai tambahan bagi friends semua yang tahu lebih banyak dan memberikan masukan supaya konten ini menjadi lengkap. Terima kasih. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next vlog.